Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada beberapa hadis yang belum sempat kita bacakan karena keterbatasan waktu pada saat itu. Di antara kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'abi wal adiyah. Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka sedang melakukan perjalanan safar dalam satu rombongan, kalau hendak mereka menuruni jalan yang bebatuan atau hendak ingin menaik ke atas bukit yang terjal, itu biasanya mereka berpencar dan berpisah-pisah. Ya, bapak-bapak mungkin pernah ada yang pernah naik ke atas suatu bukit. Ya, saat misalnya belum ada jalan setapak. Ya, itu kalau kita pengen naik ke atas bukit, banyak batu-batu yang gede. Ya, kita jalannya ngikutin yang depan apa misah-misah? Ngikutin yang di depan apa kita misah-misah jalannya? Yang penting nyampe ke atas. Ya, atau kalau kita pengen turun dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ya tidak ada jalan setapak. Kita ngikut yang di depan apa kita misah-misah jalannya, yang penting sampai di bawah. Ya, ini para sahabat ceritanya mereka pada mencar-mencar, mesah-misah. Yang penting kan bisa naik ke atas, yang penting bisa turun ke bawah. Mencar-mencar jalannya. Ya, padahal jalannya satu rombongan. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna tafarraqukum fi hadhihi syi'abi wal adiyah innama dzalikum minasyaiton." Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, berpisahnya kalian dari rombongan, mencar-mencar jalannya padahal jalannya barengan, itu adalah bagian dari tipu daya setan. Ya, falam yanzilu ba'da zalika manzilan illa indhamma ba'dhum ila ba'dha. Dan sejak saat itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan hadis ini, tidak ada satupun para sahabat kecuali kalau mereka berjalan mau turun ke bawah, ke lembah atau naik ke atas bukit, kecuali mereka indhamma ba'dhum ila ba'din. Ya, jadi masing-masing ngikutin yang depan. Ya, yang udah naik bantu yang belakang saling bahu membahu sehingga seluruh rombongan itu sampai ke atas bukit atau sampai ke bawah lembah. Ya, maka kata para ulama dalam hadis ini, karahiyatul infirad fil manzil fis safar. Oleh karena itu, kalau kita berjalan satu rombongan, hendaklah kita tetap dengan satu rombongan. Ya, jangan misah. Ya kan kadang pernah kita melakukan perjalanan safar, perginya bareng, pulangnya mencar. Pernah nggak Pak? Perginya bareng, rombongan, 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil, 1 bis, 2 bis, yang satu lewat sana, yang satu lewat sini. Ya, maka itu tidak sesuatu yang disunahkan. Sunahnya kita kalau jalannya bareng, pulangnya juga bareng, menempuh jalan yang sama. Konvoy itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar. Istihbabul ijtima' fis safar liyahsulut ta'awun wal uns. Ya, konvoynya pun kalau bisa jangan jauh-jauh. Ya, jangan bis pertama di sini, bis yang kedua udah nyampe Pulau Gadung. Ya, kejauhan. Ya, bis ketiganya udah nyampe sana di tol begitu ya. Ya, kalau bisa ya istihbabul ijtima'. Jadi konvoynya itu berdekat-dekat, liyahsulut ta'awun wal ins. Ya, agar nanti setidaknya ada bisa kita saling berta'awun, saling batu membantu, bahu membahu kalau ada hal-hal bantuan yang mungkin diperlukan. Ya, kita nggak tahu, mungkin salah satu kendaraan ada yang meletus bannya, sementara serepnya nggak punya, padahal ada serepnya di bis yang satunya lagi. Ya, kita nggak tahu pada saat ada satu mobil yang mogok, ya nggak ada yang ngerti tentang mesin, ternyata ada jemaah yang di mobil satunya lagi yang paham. Ya, jadi kalau satu rombongan, ya kita perhatikan masing-masing rombongan ini mudah-mudahan
ini bisa mendapatkan manfaat dari rombongan yang tidak terpencar-pencar. Ini bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'irin qad lahiqa zahrahu bi batnihi. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ke satu binatang tunggangan, seekor unta yang mana lahiqa zahrahu bi batnihi, ketemu perutnya dengan tulang punggungnya. Ya, ini maksudnya apa? Binatang ternak yang perutnya ketemu sama tulang punggungnya. Ya, ini kalau dalam hadis saking kurusnya itu binatang ternaknya, ya sampai-sampai ya perutnya itu sama punggungnya ketemu, ya karena tidak terawat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba kemudian Rasulullah berkata, "Ittaqullah fi hadhil bahaim." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap binatang ternak ini. Farkabuha salihatan. Ya, ente pakai ini sebagai kendaraan, wakuluha salihatan, tapi engkau juga bahkan itu sebagai sesuatu yang baik. Artinya jangan sampai dieksploitasi kemampuan binatangnya, tapi tidak diperhatikan kebutuhannya. Ya, ini sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang al-hassu 'ala rifqi bil hayawani wad dawab. Ya, jadi Rasulullah saat melihat ada binatang tunggangan yang kurus kering, ini Rasulullah kasih nasihat kepada yang punya. Ini mana yang punya? Takwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya ya binatang itu juga bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini mengenai tentang al-hassu, motivasi untuk kita berbuat baik terhadap binatang-binatang peliharaan kita, termasuk binatang yang kita jadikan kendaraan. Ya, oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu amat sangat perhatian terhadap lingkungan hidup, sangat mengerti dengan hak asasi kebinatangan. Ya, jangan nanti kita hidup di akhir zaman, Islam diajarkan HAM, hak asasi manusia. Ya, ini manusia sebelum tahu hak asasinya, Islam sudah mengajarkan bagaimana Islam mengajarkan kita memberikan hak asasi kepada binatang. Jadi makhluk Allah yang lebih rendah levelnya dari manusia saja sudah diperhatikan hak-haknya. Ya, makanya jangan ajarkan Islam dengan hak asasi manusia, karena Islam lebih paham, sebab Islam itu adalah ajaran agama yang langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka semua. Oleh karena itu maka tuduhan-tuduhan Islam tidak memperhatikan hak asasi manusia, Islam intoleransi dalam beragama, Islam ya ekstremis, Islam teroris, ya dan lain sebagainya, ini adalah hal-hal yang tidak mendasar. Sebab Rasul tahun yang lalu, jangankan hak manusia, binatang saja yang kurus kering itu yang disalahkan yang punya, agar mereka bertakwa kepada Allah. Sebab kalau orang bertakwa kepada Allah, mustahil mereka menzolimi binatang-binatang ternaknya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, bagi kita yang punya peliharaan binatang, ya, ada jemaah kita yang punya piaraan, Pak, yang miara burung, yang miara ikan, yang miara ayam, yang miara kucing, yang miara ya, kura-kura, yang miara musang, yang miara iguana, yang miara burung kakatua. Ya, masya Allah. Ya, itu silahkan saja kita pelihara, tapi harus diperhatikan hak asasi binatangnya. Ya, jangan kandangnya sempit 3x3, ayamnya ada 100 ekor. Masya Allah, itu ayam susah geraknya.
Ya, ini tidak hak asasi kebinatangan. Ya, jangan sampai kita miara ikan dicampur ikan arwana sama ikan betok sama ikan cupang sama ikan, berantem dia karena komunitasnya tidak seperti itu. Ya, jangan sampai burung-burung ya itu kandangnya terlalu sempit. Ya, ini juga perlu kita perhatikan. Ya, jadi hak asasi, jangan sampai tersiksa binatang-binatang itu karena kita pelihara. Ya, termasuk nanti pakan binatangnya. Ya, jangan sampai ngasih makanannya itu ya tidak kita kasih makan dengan kenyang. Ya, itu nanti masuk ke dalam faktor menzolimi binatang-binatang. Ya, sebab di dalam hadis, ini hadisnya pernah kita sampaikan, ada orang nanti yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ya satu peliharaan binatangnya yang mati karena dia tidak kasih makan. Dan bahkan hadis yang sebaliknya, dan itu sudah pernah kita sampaikan, ada seorang wanita yang bukan ahli ibadah tapi masuk surga karena Allah ridho kepadanya gara-gara memberi anjing yang kehausan minum sampai hausnya hilang, sehingga dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka bagi jemaah yang memelihara binatang-binatang silahkan dipelihara, tapi jangan lupa kapan perlu kita kasih makan, kapan perlu kita kasih minum, kapan perlu kita mandikan, kapan perlu kita bersihkan kandangnya, kapan perlu kita suntik vaksin. Ya, terkadang ada binatang-binatang yang bawa virus dan lain sebagainya. Ya, kalau sakit kita obatin. Itu bagian dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dulu pernah ada seorang sahabat yang punya kendaraan unta, ontaknya terlalu kurus, sama Rasulullah bilang, ente bertakwa sama Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sampai ini terjadi, karena ini tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, dalam konteks kendaraan ini juga bisa dikiaskan. Artinya bagi kita yang memiliki kendaraan itu pun harus diperhatikan. Ya, bapak yang punya motor, jangan sampai motornya udah 2 tahun olinya nggak diganti-ganti, sampai hitam itu oli, nggak ketahuan warnanya. Padahal ya ini kesian mesinnya nanti rusak, businya ya servis rutin ya berkala. Itu juga bagian dari ya cara kita memperhatikan kendaraan-kendaraan. Apalagi pada saat kita ingin melaksanakan perjalanan jauh ke luar kota. Ya, kalau pengen bawa mobil, diperiksa dulu mobilnya udah diservis apa belum, olinya udah diganti apa belum, remnya pakem apa enggak. Ya, berapa banyak terjadi kasus-kasus kecelakaan karena rem blong, ya Pak ya. Ya, kemarin enggak lama itu terjadi satu peristiwa naas, ada mobil Pertamina nabrak tiang listrik karena lemnya blong, mati orang banyak beberapa. Karena apa? Karena kelalaian mengecek kendaraan. Ya, ini sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai karena pelitnya kita mengeluarkan dana yang harusnya keluar untuk servis kita punya kendaraan, sehingga nyawa orang melayang karena keteledoran kita. Ya, maka hal ini perlu diperhatikan. Bannya kalau udah botak diganti. Ya, khawatir nanti hujan, licin, ya ngerem nggak dapet sehingga nyerempet dan lain sebagainya. Dan itu juga termasuk angka yang menunjukkan salah satu faktor penyebab kecelakaan tingkat tinggi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi memperhatikan kendaraan, ya hanya saja kan konteks kendaraan di zaman Nabi berbeda dengan konteks kendaraan kita di zaman kini. Di zaman Nabi itu binatang unta, jadi ada onta yang saking kurusnya. Ya, ini yang dijadikan kendaraan, itu diprotes sama Nabi kepada pemiliknya untuk memperhatikan kendaraannya. Maka kita pun demikian.
Ya terserah Bapak kendaraannya apa, mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil. Ya termasuk kalau kita mau jalan kaki, ya kita punya sendal diperiksa. Ya jangan sampai sendalnya udah tipis banget gak diganti-ganti begitu ya. Ya kesian kaki kita. Kaki kita juga kan punya hak untuk kita lindungi ya dari sesuatu yang membahayakan, dari beling, dari paku dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kunna idza nazalna manzilan la nusabbih hatta nahullar rihal. Dan dalam satu hadis disebutkan, ya dalam satu hadis disebutkan, falamma ra'al jamal an-nabi sallallahu alaihi wasallam jarjar wa darafat aynahu fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa masaha saratahu fasakana faqala man rabb hadzal jamal liman hadzal jamal faja'a fatan minal ansar faqala hadza li ya Rasulullah qala afala tattaqillaha fi hadhil bahimah allati mallakahu Allahu iyyaha. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu peristiwa yang lain yang juga pernah terjadi. Ya kalau tadi Nabi lewat ngeliat binatang unta yang dijadikan kendaraan terlalu kurus kering. Lain kesempatan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba ra'al jamalun nabi jarjara, ada unta yang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dihampiri, wa darafat ainahu, ini unta matanya mengeluarkan air mata. Ya, ini subhanallah. Ya, onta mengeluarkan air mata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu dia sama Nabi. Fa'atahun Nabi, famasaha saratahu. Ya, sama Nabi diusap itu kepalanya onta. Fasakana, sehingga ya agak tenangan itu onta. Ya, air matanya masih berkaca-kaca. Ya, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Man rabba hazal jamal?" Ini siapa yang punya onta ini? Ya, Nabi mau nanya. Ya, liman hazal jamal, ini onta punya siapa? Faja'a fatan minal ansar, datanglah seorang pemuda yang ternyata dia orang Ansar. Faqala hazali ya Rasulullah, itu onta kepunyaan saya ya Rasulullah. Qala afala tattaqillaha fi hadhil bahimah, kata baginda Nabi kasih nasihat sama ini orang Ansar yang punya onta. Ya, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai ontakmu ini mengadu curhat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ternyata binatang itu juga masih punya hati. Jadi kalau perlakuan majikannya, perlakuan yang memeliharanya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebinatangan, ya itu dia akan tersiksa, dia akan bersedih. Hanya saja zaman kita sekarang tidak ada manusia yang bisa diadukan tentang keluh kesah binatangnya. Namun di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu sosok yang Allah berikan kelebihan, sampai-sampai binatang pun curhat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti semut dulu juga pernah curhat kepada Nabi siapa? Semut yang curhat? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ada jin-jin yang juga curhat kepada Nabiullah Sulaiman. Ini ada unta ngadu curhat kepada baginda Nabi Muhammad, dan itu salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi cerita binatang curhat sama Nabi ini bukan dongeng, bukan cerita fiktif, bukan karang-karangan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, saat beliau ceritakan kisah yang terjadi, yang betul-betul pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah,
Maka di antara satu kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istihbab irsyadun nas ilal ihsan ila makhluqatillah. Jadi dianjurkan bagi kita untuk memberikan edukasi kepada manusia untuk memiliki sifat rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Ya, jadi itu bagian dari ajaran agama kita. Ad-dawabu ni'mah minallahi fayambagi syukruha bi'it'amiha warrifqi biha. Termasuk binatang-binatang yang dijadikan sebagai kendaraan itu juga bagian nikmat yang Allah berikan agar kita berbuat baik kepadanya, agar kita memperlakukan dengan sebaik-baiknya perlakuan. Sebagaimana juga kendaraan-kendaraan yang kita miliki itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu ya kita punya kendaraan, kapan waktunya servis diservis, waktunya dicuci. Ya kalau perlu kita poles biar mencilak. Ya ini agar kita semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan kita anggurin saja nikmat yang sudah Allah berikan, sebab Allah berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan sekecil apapun, mudah-mudahan nanti di kemudian hari Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu dengan nikmat-nikmat lainnya. Tapi kalau sudah Allah kasih, ternyata yang Allah kasih tidak kita rawat, tidak kita bersihkan, tidak kita servis, tidak kita pedulikan, ya maka dikhawatirkan ini salah satu bentuk kekufuran, dan dengan itu dikhawatirkan Allah murka sehingga enggan untuk memberikan kita nikmat-nikmat selanjutnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan di dalam hadis ini juga diinformasikan mu'jizatun nabi bisyakwal makhluqat ilaihi. Ya, jadi salah satu mukjizat Nabi selain Al-Qur'an, selain mukjizat-mukjizat lainnya, itu adalah kemampuan beliau untuk memahami bahasa-bahasa binatang, termasuk onta. Jadi onta itu ngadu, Nabi paham apa yang diadukan. Ya, termasuk ya bahasa-bahasa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat hadis yang terakhir, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 7 kurang 10 menit. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna idza nazalna manzilan nanusabbih hatta tahullar rihal. Ya, adalah kami ya kalau menuruni nazalna manzilan, ya satu tempat yang turun, maka sungguh kami ya melakukan ucapan tasbih, ya la nusabbih hatta nahullar rihal. Ya nahullar rihal itu artinya muatan-muatan barang bawaan yang ada di atas kendaraan itu kami lepaskan, baru kemudian kami berzikir, bertasbih, melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya di zaman dulu orang kalau melakukan perjalanan safar kan harus bawa bekal. Ya, bekalnya ditaruh di mana? Ya di ontaknya, diikat. Yang bawa makanan ditaruh di situ, yang bawa kasur ditaruh di situ, yang bawa tikar ditaruh di situ, yang bawa bantal ditaruh di situ, yang bawa oleh-oleh di situ ditaruh. Ya apaan yang mau dibawa, ya di situ ditaruhnya. Ya nanti pada saat mereka istirahat, ya kan berhenti. Ya itu para sahabat saat istirahat misalnya ingin sholat, kami tidak sholat dulu kecuali barang bawaan yang ada di binatang itu kami turunin dulu. Ya sebab kalau nggak diturunin itu barang bawaan, ya ontaknya kesianan, keberatan. Ya yang lainnya istirahat, ya ontaknya masih tetap ya menahan beban. Ya ini bagian dari sesuatu yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai sebegitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan
jangan sampai binatang-binatang yang dijadikan kendaraan itu kepegelan, kecapean, keberatan karena orangnya lagi istirahat sementara barangnya masih ada ya di atas ontaknya itu, karena onta itu makhluk hidup yang tentunya juga punya keterbatasan. Maka dalam hadis ini disebutkan, kami kalau istirahat tidak bertasbih, tidak melakukan aktivitas ibadah hatta nahullar rihal, kecuali kami turunkan dulu itu barang bawaan yang ada di ontaknya itu, baru kemudian kami melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Abu Dawud bi isnadin ala syarti muslimin. Ya, dalam hadis ini diinformasikan kata para ulama, istihbab irahatid dawab wa karahiyati tarkil amti'ah 'alaiha asna al istirahah. Ya, jadi sangat dianjurkan ya kalau kita menjadikan binatang sebagai alat transportasi untuk memberikan waktu istirahat yang cukup, dan jangan sampai barang bawaan itu masih ada di pundaknya pada saat kita sedang melakukan istirahat. Istihbabut tanaful fis safar, dan sebagaimana juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di dalam perjalanan safar. Jadi ucapan-ucapan zikir itu adalah perkara yang disunahkan. Ya, maka walaupun kita melakukan perjalanan safar, silakan melakukan perkara-perkara sunnah, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya mas sekalian rahimakumullah, itu setidaknya ya pelengkap dari hadis-hadis yang belum sempat kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Insyaallah nanti setelah ini kita masuk pembahasan baru mengenai tentang bab i'anatur rafiq, ya, tentang sub perjalanan safar, ya, bahwa dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada teman perjalanan safar kalau memang dia membutuhkan sesuatu. Ya, termasuk juga ma yaqulu idza raqibad dabah lis safar, termasuk beberapa zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan saat kita menempuh perjalanan safar, agar perjalanan safar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya, terutama amalan-amalan zikir yang layak untuk dibaca agar Allah berikan perlindungan. Ya, kalau zaman dulu dilindungi dari bahaya-bahaya binatang yang namanya padang pasir, itu banyak kalajengking, banyak ular, ya, banyak orang yang kepatok beracun bisa mati. Ya, belum kalau di padang pasir ketemu singa padang pasir, ya, bisa mati dimakan singa. Ya, makanya Rasulullah memberikan amalan-amalan zikir. Ya, kalau dalam konteks kita sekarang, ya, mudah-mudahan dengan zikir ini kita dilindungi oleh Allah dari begal-begal, dari perampokan di tengah jalan, ya, dari kejahatan-kejahatan, paku-paku yang ditebar biar kita punya ban itu meletus dan lain sebagainya, sehingga mudah dirampok dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan dilindungi berkat zikir yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena waktu kita sepertinya tidak cukup kalau kita bacakan, maka saya berikan kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab kalau ada pertanyaan yang hendak ingin disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau ada. Cukup. Baik. Baik. Karena masih ada waktu, saya tambahkan satu hadis. Ya. Satu hadis tentang man kana ma'ahu fadlu zahrin falya'ud bihi ala man la zahra lahu. Jadi kalau di dalam kita sedang bersafar satu rombongan, kan bekal kita masing-masing beda-beda. Ya, betul Pak ya? Ya, yang ini bawa kopi, yang ini bawa teh, yang ini bawa snack. Mungkin snacknya juga beda-beda. Ada yang singkong, ada yang gorengan, ada yang apa, dan lain sebagainya. Ya, ini Rasulullah dulu pernah menyampaikan, siapa saja di antara kalian yang punya kelebihan yang tidak dibawa oleh saudaranya saat melakukan perjalanan safar, maka hendaklah saling share, saling berbagi.
Man kana lahu fadlu zadin falyu'id ala man la zada lahu. Ya, ini fungsinya nanti kalau kita mungkin di dalam bis, ya ada di antara kita yang mabuk, pusing, muntah. Oh, dia belum minum antimu, ya kita bawa antimu, ya maka kita yang bawa kasih kepada saudara kita yang lagi mabok itu. Ya kalau yang lagi ada masuk angin, ya mungkin nggak semua peserta yang ada di bis itu bawa tolak angin. Kebetulan kita bawa tolak angin, ya maka silakan yang bawa dikasih kepada saudara kita yang masuk angin. Ya mungkin ada yang pagi belum sarapan, belum sempat dia beli, ya kita masih ada bekal yang cukup untuk kita bagi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ma'ahu fadlu zahrin falya'ud bihi ala man la zahra lahu. Man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Ya, siapa yang kekurangan bekal, hendaklah yang lebih bekalnya berbagi kepada yang kekurangan bekal. Bahkan bagi kita yang memiliki kelebihan tenaga, maka hendaklah berbagi tenaga kepada yang tidak memiliki tenaga. Ya, misalnya di satu rombongan ada kakek-kakek, ada anak muda. Tentu kan tenaganya beda-beda, Pak ya. Ya sementara jumlah bawaannya, ya kakek-kakek itu tasnya ada 3, sementara anak muda cuma 1 tas. Maka yang muda hendaklah bantu angkat 1 koper dan tasnya untuk meringankan bebannya. Begitu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya i'anatur rafiq, saling membantu sesama, ya teman perjalanan safar. Ini adalah bagian dari yang dianjurkan dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan ibarat Allah di dalam teknis pelaksanaannya sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum qauman laisa lahum malun wala asyira. Wahai saudaraku seiman kaum muhajirin dan kaum ansar, sesungguhnya masing-masing kita itu beda-beda kemampuannya, beda-beda finansialnya, beda-beda duitnya, beda-beda bekalnya. Falyadumu ahaduhum ilaihi rajulaini awis salasa. Silakan yang bawa bekal digabung, nanti biar kita makan bareng-bareng. Begitu kata Rasulullah. Ya sampai-sampai begitu Rasulullah mengajarkan, ya agar jangan sampai di dalam perjalanan safar satu rombongan, yang satu makannya enak, yang satu enggak makan, yang satu bisa ngopi, yang satu ngeliatin doangan. Ya ini tidak dianjurkan, karena kita satu rombongan, ya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Pepatah itu sumbernya dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan bisa amalkan. Mohon maaf karena waktu kita sudah menunjukkan salat Isya. Insyaallah hadis-hadis berikutnya akan kita sampaikan di pertemuan pekan yang akan datang insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.